Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 10 Pijatan yang Membakar Gairah. Jasmine pun memijat punggung Alan dengan gerakan naik dan turun. Saat Jasmine duduk di atas punggung Alan, ia juga bergerak naik dan turun, membuat Alan sedikit menelan ludahnya. Ketika Jasmine terus bergerak naik dan turun, hingga beberapa menit berjalan, sesuatu yang hangat di punggungnya pun membangkitkan gairah terdalam Alan, membuat Alan tanpa sadar langsung menarik Jasmine. Alan menarik tangan Jasmine, membuat Jasmine seketika terjatuh dan berada di bawah tubuh kekar Alan. Pijat yang benar. Alan menatap tajam kedua mata Jasmine. Aku sudah memijat dengan benar. Bantah Jasmine polos. Kau sengaja menggodaku. Menggoda? Apa dan siapa yang menggoda? Kau duduk di atas punggungku dan menggoyangkan milikmu naik dan turun. Jasmine melihat ke arah Alan dengan memiringkan kepala, dan sejenak memikirkan kalimat yang diucapkan Alan. Segera Jasmine sadar bahwa dia duduk di atas Alan dengan menekan miliknya di punggung Alan. Namun Jasmine tidak sadar, karena dia fokus memijat tubuh Alan yang keras seperti kayu. Sehingga Jasmine harus menekan semua tubuhnya untuk mendapatkan kekuatan. Itu. Jasmine gagap. Jadi kau sakit hati karena aku menyebutmu triplek dan kau menggodaku? Tidak, bantah Jasmine dengan cepat. Kau ingin aku tergoda bukan? Kau ingin memperlihatkan dadamu itu dan bagianmu yang lain. Bukan begitu, punggungmu seperti kayu. Teriak Jasmine kesal. Dasar gadis mesum. Ejek Alan. Tidak, kau salah mengartikannya. Jasmine mulai lelah dan bingung bagaimana menjelaskannya. Baiklah, mari kita periksa apakah itu benar triplek. Kau yang menginginkannya. Kata Alan, tangannya mulai menurunkan pakaian Jasmine. Tidak, jangan, aku tidak menggodamu. Kau menggodaku, kau terus menggesek dan menggoyangkan milikmu di punggungku. Menekannya dengan kuat di punggungku, menggeseknya naik dan turun. Bisik Alan di telinga Jasmine dan masih menurunkan tali pakaian milik Jasmine. Saat itu tubuh Jasmine gemetar kuat, seperti kedinginan. Jasmine benar-benar takut dan gugup. Jangan. Suara lirih Jasmine hampir tidak terdengar, karena saat itu perasaan campur aduk berkecamuk dalam pikiran dan tubuhnya. Pikirannya berkata untuk jangan, namun gerakan Alan yang meremas lembut membuat tubuhnya bereaksi. Terdengar pintu diketuk. Pintu, kata Jasmine tergagap. Ia berharap semoga saja ketukan pintu tersebut menyelamatkannya. Biarkan saja, kata Alan acuh. Jasmine menggigit bibirnya dan mencengkeram kuat punggung keras Alan dengan kuku-kukunya. Tubuh Jasmine seketika terasa merinding dan merasa aneh.
seolah sedang tersengat listrik kecil di setiap sel syarafnya. Tuan Alan, ada beberapa penyusup, sepertinya pengawal dari mafia lain, kata Harvest. Saat itu Alan sedang menyesap kulit kenyal nan putih tersebut. Hingga tanda merah berada di sana. Kau harus ingat sampai mana kita malam ini, anggap saja ini hukumanmu hari ini. Setiap kesalahan yang kau lakukan, kita akan melanjutkannya ke tahap selanjutnya, kata Alan. Alan pun bangkit dari ranjangnya dan menyambar mantelnya lalu memakainya. Jasmine yang sudah menahan napasnya lama, seketika membuangnya dengan perasaan lega bahwa kali ini Harvest telah menyelamatkannya. Alan melihat ke belakang dan memberikan kode pada Jasmine dengan menatapnya. Jasmine sadar dan membenarkan pakaiannya. Setelah itu Alan membuka pintu dan terlihatlah Harvest berdiri di sana. Tuan, kami menangkap beberapa penyusup yang masuk di sekitar area mansion. Mereka ada di halaman mansion, kata Harvest. Alan keluar dan menutup pintu, sedangkan Jasmine pun juga penasaran siapa penyusup itu. Buru-buru Jasmine menyambar mantel tebalnya dan berlari keluar dari kamar utama. Alan keluar mansion dan berjalan dengan langkah panjang. Ia mendapati setidaknya ada 10 laki-laki berpakaian serba hitam sudah ditangkap. Di hadapan Alan, 10 pria itu semua duduk bersimpuh dan terborgol kedua tangannya di belakang. Apa ada lambang mafia? Tanya Alan. Tidak tuan, mereka tetap tutup mulut siapa bos mereka. Meskipun kami sudah menghajar mereka, Alan pun hendak mendekati mereka. Namun seorang pengawal datang dengan bugikar dan turun dengan berlari menuju pada Alan. Sedangkan di lantai 2, Jasmine sudah berada di sana mengamati melalui jendela dan membuka sedikit tirainya yang tebal. Jasmine penasaran apakah ada rakyat miskin lagi yang menyusup ke mansion. Bukankah terowongan sudah ditutup, mengapa masih ada penyusup? Tuan, ada pria yang ingin menemui Anda di luar. Katanya mereka yang ditangkap ini adalah anak buahnya, kata pengawal tersebut. Suruh masuk, Tuan Alan, ini berbahaya, lucuti semua senjata yang mereka bawa, kata Harvest kemudian pada sang pengawal. Pria di luar menyerahkan semua senjatanya dengan suka-rela tuan. Jawab pengawal itu lagi, suruh dia masuk, aku penasaran. Pria itu cukup bertanggung jawab pada para pengawalnya yang tersandera di sini, kata Alan. Baik tuan. Pengawal Alan pergi dengan berlari dan menaiki bugikar kembali menuju gerbang utama. Karena jarak mansion dan gerbang terbilang cukup jauh, butuh beberapa menit Alan menunggu dengan berdiri dan menyedekapkan kedua tangannya. Malam itu cukup dingin dan angin berembus cukup kencang. Barnett datang dengan membawakan mantel hitam tebal yang besar dan memakaikannya di bahu Alan. Malam ini dingin tuan, kata Barnett. Terima kasih, kau boleh istirahat lebih dulu, kata Alan. Saya akan menunggu di sini, kata Barnett.
Alan mengangguk. Tak berapa lama iring-iringan bugi kar tiba. Jasmine melihat dengan melebarkan sedikit lagi tirainya. Seorang pria pun dari bugi kar mendongak ke atas, seolah sedang memandangi mansion bak kastil yang megah dan mewah. Seperti serangan jantung, Jasmine seketika langsung mundur dan bersembunyi di balik dinding. Apa itu dia? Bukan, kurasa bukan, tidak mungkin itu dia, tapi aku ingin memastikannya lagi. Pada saat bersamaan, Jasmine pun melihat lagi keluar. Benar saja, pria itu keluar dari bugi kar dan mendongakkan kepala ke atas. Mata mereka saling menatap, tubuh Jasmine mendadak kaku dan gemetar. Ia mencengkram tirainya sekuat mungkin, dengan cepat Jasmine berusaha keras menarik tubuhnya sendiri yang kaku ke belakang untuk bersembunyi. Van Elrond, bisik Jasmine hampir menelan suaranya sendiri karena ketakutan. Apa dia melihatku? Apa kami saling memandang? Jasmine jelas sangat panik. Dia pun dengan cepat berlari menuju kamarnya dan mengunci pintunya. Jasmine panik, berjalan ke sana dan kemari dengan menggigiti kukunya. Bagaimana dia bisa tahu aku ada di sini? Bagaimana jika Alan tahu aku adalah gadis yang dijual Madam kepada Elrond? Semua pertanyaan dan pikiran-pikiran mengerikan terus menghantui Jasmine. Semua suara dalam hatinya mendengung di kepalanya. Sedangkan di bawah, Alan melihat Elrond berjalan santai padanya. Kupikir mafia mana? Aku tidak tahu kau memiliki mansion di tengah hutan, kata Elrond. Alan pun mengangkat sudut bibirnya sedikit dan bersalaman dengan Elrond. Sudah lama, kata Alan. Ya, itu karena aku malas berada di acara-acara mafia yang kurang menarik. Tidak menyenangkan dan membosankan, kata Elrond. Elrond kemudian melihat para pengawalnya yang sudah babak belur. Cek, kalian menyiksanya? Kata Elrond memeriksa wajah beberapa pengawalnya yang lebam. Mereka tidak memakai lambang mafia keluarga Van milik Anda. Jadi kami tidak mengenali mereka, dan mereka memilih tutup mulut, Tuan Elrond, kata Harvest. Elrond mengangguk pelan dan paham. Max, bawa dan rawat mereka, perintah Elrond. Mau minum sebentar? Tanya Alan. Elrond mengangguk. Ide yang bagus. Aku juga penasaran dengan rumor yang beredar. Aku berniat mengunjungimu di mansion London. Ku dengar kau sudah menikah. Mulut-mulut pegawaiku benar-benar licin. Haruskah ku potong lidah mereka? Tanya Alan. Hahaha, akan ku bantu. Aku suka menyiksa orang, balas Elrond. Mereka pun masuk ke dalam mansion dan duduk di ruang tengah. Barnett dan Harvest menyiapkan minuman untuk mereka. Harvest menuang alkohol untuk Elrond dan Barnett menyajikan teh hangat untuk Alan. Elrond melihat itu dan menyeletuk. Kau belum berubah, kata Elrond menunjuk dengan jarinya dengan menggenggam gelas alkoholnya. Elrond duduk menyilangkan kalinya dan menyandarkan punggung dengan tangan kirinya ada di punggung sofa.
Alan hanya diam dan menyesap tehnya. Cek pria pemilik perusahaan wine dan alkohol terbesar. Bahkan tidak pernah mencicipi minuman keras. Aku heran bagaimana kau bisa sesukses ini mengelola minuman kerasmu. Memproduksi minuman tapi tidak kau cicipi. Kata Elrond. Tuan Alan benar-benar menjaga kesehatannya. Dari kecil mendiang ayah Tuan Alan sudah berpesan bahwa Tuan Alan tidak boleh meminum alkohol meski hanya mencicipinya. Tuan Alan juga tidak boleh merokok, kata Barnett melihat ke arah Elrond menegaskan sesuatu. Elrond saat itu hendak mengeluarkan cerutunya. Di sini juga bebas asap rokok, Tuan, kata Barnett. Elrond kemudian tertawa kecil dan memasukkan kembali cerutunya. Baiklah, kata Elrond tertawa. Melihat itu Barnett pun pergi dan berjaga di balik pintu kaca ruangan tengah. Pelayanmu seperti nenekmu, mengomel ini dan itu. Dia sudah seperti ayah keduaku, kata Alan menyesap kembali tehnya. Ngomong-ngomong, di mana istrimu? Tadi aku sempat melihatnya di atas. Apakah dia selalu penasaran dengan sesuatu yang suaminya lakukan? Tanya Elrond meminum alkoholnya. Dia melihat dari lantai atas. Tanya Alan kembali dengan nada datar. Alan cukup terkejut. Jasmine ikut penasaran dengan apa yang ada di mansion. Wanita lain mungkin akan merasa sesuatu yang berhubungan dengan mafia adalah hal yang tidak penting. Aku penasaran kenapa kau menyusuri hutan, kata Alan kemudian. Ada sesuatu yang ku cari. Apa itu, pengkhianat? Tanya Alan. Bukan, sesuatu yang indah lepas dari sangkarku. Alan menaikkan salah satu alisnya. Elrond tersenyum. Aku membeli seorang pela dari Grace dengan harga yang sangat mahal. Awalnya kupikir dia pela biasa yang cantik. Setelah bertemu, aku benar-benar terpesona. Dia bukan hanya cantik tapi luar biasa cantik. Kecantikannya itu unik, berbeda dari yang lain. Alan menggelengkan kepalanya. Lalu, tanya Alan. Dia kabur, jawab Elrond. Kau masih saja bermain wanita. Aku janji pada diriku, jika aku mendapatkannya, aku tidak akan lagi bermain wanita. Alan langsung tersenyum sinis. Dulu, saat kau mendapatkan pela yang cantik, kau bilang akan berhenti. Nyatanya kau bosan hanya dalam waktu 1 minggu. Yang kali ini berbeda. Dia benar-benar seperti bidadari, malaikat dan dewi kecantikan. Yang paling penting, dia masih perawan. Sangat sulit di era sekarang para wanita masih perawan. Aku yakin para wanita bangsawan yang sok suci dan memuakkan karena berlagak bermartabat. Aslinya mereka tidak ada yang masih perawan. Aku penasaran, apakah selama ini gadis yang kubeli hidup di dalam goa hingga dia bisa menjaga keperawanannya, kata Elrond. Alan terdiam mendengar perkataan Elrond,
dan keheningan menerpa sesaat. Jadi, dari keluarga mana istrimu? Tanya Elrond yang kemudian menaruh gelasnya di atas meja. Kau sangat penasaran? Alan mulai tidak senang. Bukan begitu, aku hanya tidak mau kau ditipu wanita. Bukan urusanmu, aku ditipu atau tidak, kata Alan. Elrond mengangguk pelan dan berhenti bertanya, karena Alan sudah menunjukkan ketidaksenangannya. Gadis yang tadi benar-benar mirip sekali dengan Jasmine. Tapi tidak mungkin. Elrond terdiam dalam pikirannya sendiri. Melihat Elrond hanya diam dan termangu, Alan pun menendang kaki Elrond. Kau sudah mabuk, hah? Elrond terkejut. Sepertinya kau mabuk, pulanglah. Kata Alan berdiri. Elrond mengangguk pelan. Aku belum mabuk, tapi aku memang akan pulang. Ada sesuatu yang harus kuurus. Kata Elrond. Alan mengangguk. Besok malam kau akan datang ke acara perjamuan para mafia bersama istrimu? Tanya Elrond. Ya, aku akan datang dengan istriku. Kata Alan. Baiklah, aku mengerti. Alan pun mengantar Elrond hingga di depan mansion. Di sana Max sudah datang menunggu dengan membawa mobil Range Rover. Untuk menjemput tuannya, Elrond masuk ke dalam mobil, dan Max menutup pintu mobilnya. Tiba-tiba Elrond membuka kaca jendela mobil dan mengatakan sesuatu pada Alan. Aku akan datang ke perjamuan besok malam. Kata Elrond tiba-tiba. Alan cukup terkejut. Karena Elrond tidak pernah datang ke acara-acara pesta para mafia. Elrond lebih sering menghabiskan waktunya di klub-klub bersama para wanita penghibur. Dan Elrond memang bukan tipe pria yang suka dengan acara-acara pesta kalangan atas yang formal dengan setelan jas untuk pria. Dan gaun yang mewah untuk para wanita. Elrond membenci para wanita di acara-acara perjamuan. Karena bagi Elrond para wanita itu hanya menjual kecantikan, yang dibalut dengan sikap sok suci dan sok bermartabat. Aslinya mereka hanyalah ular berbisa. Mereka para wanita bangsawan selalu merasa paling suci. Dan saling memandang rendah wanita lain. Elrond justru lebih menerima wanita-wanita para penghibur. Karena mereka apa adanya, mereka sadar siapa mereka dan tidak ada kepalsuan. Mereka tahu bahwa menjadi wanita penghibur sudah rendah. Dan tidak ada yang harus ditutupi lagi. Maka dari itu, saat melihat Jasmine yang dibeli dari Madame Grace, dan sikap Jasmine sok jual mahal, Elrond pun merasa jijik dan memandang rendah Jasmine. Biasanya mereka para wanita yang dibelinya akan langsung menggoda, atau langsung merayu Elrond. Tapi saat itu Elrond tidak tahu bahwa Jasmine masih perawan. Dan kini setelah Elrond mengetahuinya, dia harus mendapatkan Jasmine kembali, karena dirinya sudah tidak bisa kembali lagi. Pikirannya dipenuhi Jasmine, dan tidak berselera dengan wanita penghibur lainnya. Bagi Elrond, Jasmine sempurna, cantik, dan memiliki sesuatu yang berharga yaitu, dia masih perawan.
Kenapa tiba-tiba ingin datang? Tanya Alan. Sepertinya akan ada hal yang menarik di sana, kata Elrond tersenyum dan kemudian menutup kaca jendelanya. Max pun melajukan mobilnya dan pergi meninggalkan mansion. Ada yang mencurigakan. Harvest, cari tahu apa yang sebenarnya Elrond cari. Hingga dia masuk ke dalam hutan dan menyusuri hutan. Kecil kemungkinannya dia bertindak sejauh itu. Hanya untuk mencari pelanya yang kabur. Bukan sifatnya, dia selalu ingin baru. Dia tidak akan peduli dengan pelanya yang kabur ataupun merengek. Justru sebaliknya, dia akan memberikan kesempatan bagi para pelanya untuk pergi jika dirasa tidak bisa memuaskannya. Kata Alan, mungkin saja karena Tuan Elrond membeli dengan harga mahal. Dan ternyata masih perawan Tuan. Tadi Tuan Elrond mengatakan demikian. Tapi saya akan tetap mencari tahu, untuk berjaga-jaga. Saya khawatir itu semua hanya alasan dan alibinya semata untuk mengecoh kita. Dan sebenarnya dia hanya ingin mengambil wilayah hutan dan wilayah kota B. Bersambung.